Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kabar baik di sini dan saya harapkan, saya doakan kalian juga dalam keadaan yang sama, dimanapun kalian berada dan apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2023 untuk kalian semua. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik di tahun ini. Target dan resolusi apapun yang kita terapkan, yang kita tetapkan di awal tahun ini, bisa kita capai dan bisa menjadi lebih baik dari tahun 2022 yang lalu. Setelah kurang lebih 3 minggu saya tidak membuat video karena sibuk dengan ujian akhir semester dan laporan-laporan akhir tahun yang harus saya selesaikan di kantor dan kegiatan-kegiatan lain, termasuk hari raya Natal dan tahun baru ini. Kali ini saya akan memberikan video informasi seperti biasa tentang Universitas Terbuka untuk kalian teman-temanku sesama mahasiswa UT yang saat ini sedang berjuang untuk mempelajari materi, mengikuti ujian, dan sebagainya dengan harapan untuk memperoleh nilai yang maksimal. Dalam video ini ada informasi penting yang harus kalian ketahui. Tapi sebelum saya mulai dengan penjelasan saya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah sini. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, video-video terbaru saya. Lalu untuk kalian mahasiswa UT, silahkan jangan lupa cek kolom deskripsi karena di situ saya sertakan link untuk grup mahasiswa UT, link Telegram. Silahkan kalian klik link tersebut, silahkan bergabung gratis. Di situ sudah ada banyak teman-teman mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Kita bisa lebih bebas, lebih nyaman untuk berdiskusi dan berbagi informasi penting tentang seputar informasi kuliah di UT. Semoga dengan bergabung di grup itu kalian bisa lebih terbantu untuk belajar di UT. Pertama-tama sebelum menghitung nilai akhir, kalian harus ketahui dulu proporsinya atau besaran kontribusinya. Ada beberapa ketentuan yang harus kalian ketahui dalam perhitungan nilai akhir. Yang pertama, penentu utama nilai akhir adalah nilai ujian akhir semester. Ketentuan kedua, nilai tuton, tuweb, TTM, dan TMK baru bisa berkontribusi jika nilai ujian akhir semester kalian itu minimal 30%. Lalu yang ketiga, jika nilai ujian akhir semester lebih besar dari nilai tutorial, maka nilai ujian akhir semester sama dengan nilai akhir. Mari kita mulai dengan menghitung nilai ujian akhir semester. Rumusnya itu jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100, itulah nilainya. Contohnya, jika dari 50 soal, kalian menjawab dengan benar sebanyak 38 soal, maka nilainya 38 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 76. Setelah mengetahui nilai ujian akhir semester, kita sudah bisa menghitung nilai akhir yang akan kita peroleh. Misalkan di semester kemarin kalian mengikuti tutorial online dan memperoleh nilai 87, lalu nilai UAS yang kalian peroleh adalah 75. Maka perhitungan nilai akhirnya akan seperti ini. 30% dari 87 itu sama dengan 26,1. Lalu 70% dari 75 itu sama dengan 52,5. Maka nilai akhir yang akan kalian peroleh sama dengan 26,1 ditambah 52,5 sama dengan 78,6. Lalu bagaimana kalau di semester kemarin kalian hanya ikut TMK? Kalau kalian ikut TMK, nilai TMK-nya itu hanya berkontribusi sebesar 20%. Jadi perhitungannya 20% dari nilai TMK ditambah dengan 80% dari nilai UAS, maka perhitungannya kira-kira akan seperti ini. Hanya saja untuk perhitungan bagi teman-teman yang mengikuti TMK memang tidak bisa kita pastikan karena TMK itu kan kita tidak bisa melihat langsung nilainya seperti kalau kita mengikuti tutorial online. Maka ini saya cuma kasih sebagai gambaran kontribusi dari TMK itu seperti apa dan perhitungannya akan seperti apa.
Jika di ujian akhir semester kemarin kalian memperoleh nilai ujian akhir semester yang lebih besar daripada nilai TUTON atau TMK atau TUEP, maka nilai akhir semester itu otomatis akan menjadi nilai akhir kalian. Lalu bagaimana jika nilai ujian akhir kalian itu tidak mencapai 30%? Nah, jika nilai ujian akhir kalian tidak mencapai 30%, contohnya misalkan kalian mendapat nilai 29, maka nilai TUTON, TMK, dan TUEP berapapun bagusnya, nilai-nilai tersebut tidak akan berkontribusi pada nilai akhir. Jadi misalkan nilai ujian kalian itu 29, maka nilai ujian itulah yang menjadi nilai akhir kalian, yaitu 29. Jangan sampai terjadi ya teman-teman, karena kalau sampai ini terjadi, itu artinya kalian tidak lulus untuk mata kuliah tersebut. Nah, kalau kalian sudah tahu besaran nilai akhir yang kalian peroleh, langkah terakhir kalian tinggal mengkonversi nilai tersebut ke tabel berikut. Nah, kalau kalian dapat 80, berarti kalian akan dapat A, artinya sangat baik. Lalu kalau misalkan kalian dapat nilai 69, artinya kalian dapat B, artinya baik. Atau misalkan kalau kalian dapat nilai 42, otomatis kalian pasti akan mendapatkan E alias gagal, yang artinya kalian harus mengulang mata kuliah tersebut di semester berikutnya. Sampai sini semoga kalian bisa paham bahwa kalau kalian dapat nilai E itu artinya bukan nilai ujian akhir kalian 0 atau nilai tutorial kalian 0, tetapi nilai E itu artinya nilai kalian berkisar di antara 0 sampai dengan 45. Jadi misalkan kalau kalian dapat nilai akhir 42, ya artinya kalian dapat konversi nilai E alias 0 atau tidak lulus. Oke teman-teman, kira-kira demikianlah cara menghitung nilai akhir sampai dengan mengkonversikan nilai akhir apa yang akan tercetak di pengumuman nilai kalian nanti. Jadi semoga kalian bisa lebih paham dan kalian bisa tahu cara perhitungan nilai akhirnya. Jadi untuk kalian yang masih bertanya-tanya, kalau saya benar 13, apakah aman atau tidak? Kalau saya benar 25 dari 50 soal, apakah aman atau tidak? Inilah cara perhitungannya. Semoga kalian sudah paham dan semoga kalian bisa menghitung sendiri kalian aman atau tidak, kalian lulus atau tidak, dan kalian bisa memahami bagaimana caranya kalian bisa mendapat nilai tersebut.